Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan membahas mengenai sistem gerak pada mata kuliah fisiologi hewan, dan anggota kami yaitu Rahma Aulia Sopiani, saya sendiri dengan nomor NIM 1908 106 144, dan teman saya yaitu Alivia Hairunisa dengan nomor NIM 1908 106 115. Adapun materi pembahasan pada video kali ini yaitu pertama ada sistem gerak pada hewan, kedua sistem gerak hewan invertebrata dan vertebrata, ketiga mekanisme gerak hewan invertebrata dan vertebrata, dan keempat yaitu hubungan antara tulang dan otot dalam sistem gerak. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem gerak pada hewan invertebrata dan vertebrata. Umumnya, sistem gerak pada hewan lebih jelas terlihat dibandingkan dengan sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada hewan ditunjang oleh adanya otot dan rangka. Rangka pada hewan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Rangka hewan dapat dikelompokkan menjadi rangka luar dan rangka dalam. Selanjutnya yaitu sistem gerak pada hewan itu terbagi menjadi dua kan. Nah, ada rangka dalam dan rangka luar. Yang pertama yaitu ada rangka dalam atau disebut juga endoskeleton. Nah, di mana rangka terletak di dalam tubuh sebagai pelindung alat-alat vital dan berfungsi sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat untuk memproduksi sel-sel darah, dan pada umumnya terdapat pada golongan vertebrata, misalkan pada mamalia, aves, amfibi, dan reptil. Selanjutnya yaitu ada rangka luar atau biasa disebut exoskeleton, di mana rangka terletak di luar tubuh sebagai pelindung seluruh tubuh, tidak dapat memproduksi sel-sel darah, dan pada umumnya terdapat pada golongan avertebrata, misalnya pada insekta dan moluska. Selanjutnya yaitu sistem gerak hewan invertebrata. Hewan invertebrata memiliki sistem rangka hidrostatik yang memungkinkan gerakan peristaltis. Gerakan ini merupakan pergerakan hasil kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Gerakan ini diakibatkan adanya otot sirkuler dan otot longitudinal. Invertebrata juga memiliki sistem rangka untuk melindungi tubuh mereka, yaitu exoskeleton yang terdiri dari sel atau cangkang. Ditemukan pada hewan-hewan bivalvia dan gastropoda atau moluska. Salah satu contohnya adalah bekicot dan bodycast atau kepingan yang disatukan sendi yang fleksibel. Contohnya pada arthropoda yang mencangkup kelompok serangga, udang, laba-laba, dan kalajengking. Sistem gerak hewan vertebrata yaitu sistem gerak yang membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat tubuh. Hal ini dapat diatasi dengan adanya endoskeleton atau rangka dalam yang dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Sistem gerak hewan vertebrata sama seperti pada manusia, ototnya sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai mekanisme gerak hewan invertebrata dan vertebrata. Pertama, mekanisme gerak pada hewan invertebrata. Nah, pertama ada pada invertebrata ada mekanisme gerak amoeboid. Gerak amoeboid tampak sangat berbeda dengan gerak pada otot pada hewan-hewan bersel banyak atau multiseluler sangat tinggi. Gerak amoeboid seperti yang tampak pada amuba dilakukan oleh apa yang disebut dengan pseudopodia atau kaki semu. Pada saat seekor amuba bergerak, akan terbentuk beberapa kaki semu, namun hanya saat yang dominan, dan amuba akan bergerak sesuai dengan arah gerakan pseudopodia yang dominan tersebut. Dua, ada mekanisme gerak siliaris. Otot-otot siliaris berfungsi untuk menyesuaikan bentuk lensa sehingga memfokuskan mata. Kontraksi otot-otot siliaris mengendurkan zonules sehingga mereka tidak menarik begitu banyak pada lensa. Lensa menjadi bulat dan mata bisa memfokuskan pada objek di dekatnya. Ketika otot-otot siliaris rileks, pada para zonula menarik tepi lensa sehingga mereka menjadi datar dan tipis untuk penglihatan jauh. Nah, ketiga yaitu mekanisme sistem gerak flagela. Pergerakan sel flagela mendorong sel dengan putaran melingkar searah sumbu panjangnya, seperti baling-baling. Putaran flagela dikuatkan oleh arus listrik. Fungsi flagela dibangun oleh respon kemotaktik.
menunjukkan suatu sistem regulasi sensori umpan balik. Flagela ganda memutar berlawanan dengan arah jarum jam untuk membentuk suatu berkas yang terkoordinir, dan efek pergerakan sel umumnya ke arah nutrisi atau kemotaksis positif. Pengaruh adanya senyawa yang tidak diinginkan menyebabkan koordinasi menjadi hilang. Berkas flagela mengalami kekacauan dan sel berputar lalu cenderung menjauhi senyawa tersebut. Koordinasi fungsi flagela melibatkan kemoreseptor yang disebut protein pengikat perisplasmik yang berinteraksi dalam transport membran. Koordinasi pergerakan flagela juga melibatkan proses metilasi suatu protein membran plasma spesifik. Adanya kemoatraktan, proses metilasi protein tersebut meningkat. Sebaliknya, dengan adanya racun atau senyawa yang tidak diinginkan, pada saat itulah proses metilasinya menurun. Kemudian yang kedua ada mekanisme gerak vertebrata. Pada mekanisme gerak vertebrata, yaitu yang pertama ada sistem gerak pada Fisches. Fisches merupakan hewan vertebrata yang habitatnya di air. Fisches memiliki rangka pada otot tubuh kanan dan kirinya, sehingga Fisches dapat meliukkan tubuhnya atau ekornya bergerak maju ke depan. Contohnya hewan jenis ikan. Fungsi alat gerak pada Fisches yaitu memudahkan tubuhnya bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi sebagai pendorong gerak. Sirip tambahan difungsikan menjaga keseimbangan. Gelembung renang berfungsi mengatur gerakan ke arah atas atau vertikal, dan susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel berfungsi mendorong ekor ikan melawan gerakan air. Ikan menggunakan sisik dan siripnya untuk bergerak. Ikan mengekskresikan lendir menjadi licin dan dapat meminimalkan gesekan dengan air. Pada saat ikan bergerak di dalam air, terdapat gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan air. Maksud dan tujuan ikan melakukan ini yaitu agar memudahkan ikan mengatur saat ingin naik ke permukaan air atau saat menyelam ke dasar sungai atau laut. Selain itu, bentuk rangka tulang ikan dan otot-otot ikan yang praktis dan efisien sangat berguna saat ikan ingin bergerak ke depan dengan lincah. Yang kedua ada sistem gerak pada aves. Cara sistem gerak hewan yang ada di udara berbeda dengan sistem gerak hewan yang ada di dalam air. Hewan apes contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, bentuk tubuh burung memiliki bentuk yang unik. Burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang lengkap dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada saat terbang di udara. Konstruksinya, tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini menyebabkan udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Pada waktu burung akan terbang, yaitu mengepakkan sayapnya, maka udara yang mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat, sehingga burung dapat terangkat ke udara atau terbang. Yang ketiga ada sistem gerak pada amfibi. Contoh dari amfibi yaitu kodok atau katak. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi, baik itu di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Selain itu, bentuk tulang kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini menyebabkan tulang kepala katak sangat ringan namun kuat. Selain itu, postur tubuh badan katak juga ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian belakang dan bagian depan katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan lengkap. Agar katak mudah saat berenang,
kaki katak memiliki selaput renang. Dengan adanya selaput renang, katak dapat bergerak dengan lincah di dalam air. Kemudian yang keempat ada sistem gerak pada reptilia. Bentuk tulang ular yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan, terdiri dari ratusan buah ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu pada sistem gerak pada mamalia. Kuda memiliki tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-otot yang elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan mamalia lainnya. Pada saat kuda bergerak, maka kaki kuda paling belakang memberikan dorongan agar kuda dapat maju ke arah depan. Kencang atau lambatnya kuda berlari tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Kemudian ada antara tulang dan otot dalam sistem gerak. Tulang dan otot merupakan jaringan yang paling banyak mengisi tubuh dan manusia. Tulang merupakan jaringan tubuh yang berfungsi untuk menopang tubuh dan bagian-bagiannya. Karena fungsi untuk menopang tulang mempunyai struktur yang kaku. Otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, ada yang menggerakkan tulang dan sendi, ada yang untuk menggerakkan organ tubuh, dan ada yang khusus untuk memompa darah di jantung.